Dogs bukannya? Kalau nggak salah gue ya. Iya betul, Dogs. Hah? Dogs. Oh ya, oke. Dogs mengarah camp Alpha. Bisa dibilang ya kalau Sunhawk sih pasti semuanya terjangkau lah ya dengan jarak berapapun itu. Walaupun tipis-tipis karena kau masih cukup bisa dilampaui. Dan banyak tim yang sudah turun lebih dahulu. Itu ada tim 12 dan 8. Ini kayak bakalan banyak bentrok di Lakawi, Ban dan juga camp Bravo Cijeli. Betul sekali, dan sementara gue masih nungguin nih BTR sama Morph. Akankah mereka bertemu di bootcamp? Karena gue udah mulai melihat ada bayang-bayang tulisan BTR dengan Morph di area bootcamp. Dan Wah, yes, oke. ini yang kita tunggu-tunggu. Ini dia. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, penumpukan di area bootcamp. Bahkan sudah mulai terdengar suara tembakan-tembakan first blood untuk Morph No Mercy menumbangkan satu player dari Bigetron. Bakal menjadi semakin panas kan, ada balasan kembali dari Zuxi pada kali ini. Frenzy dengan M16-nya, bahkan Mutan yang nggak berhasil untuk menumbangkan satu player dari Bigetron bakal langsung di-end oleh Ryzen dengan UMP. Oke, tersisa 2 player aktif dari Zai dan juga Rensky. Nampaknya mereka harus regroup dulu untuk mencoba merevive dari Zai. Kemudian Zuxi pun set up dulu karena hanya seperempat darah yang dia miliki. Kemudian Ryzen pun begitu. Ini utility yang pas-pasan, tapi mereka sudah melakukan close combat. Nampaknya udah nafsu banget ingin saling membunuh Cijeli. Karena mereka sudah tahu satu sama lain mereka akan ketemu di sini. Pastinya Microboy sudah mengambil area luar, bahkan ada frag grenade yang meleduk di depan sana. Masih sedikit buying time untuk melakukan heal dari No Mercy. Oke, ini misalnya salah satu tim yang mati bakal menjadi meme di PUBG Mobile dan Esports ID nih. Tapi gue suka banget sih, kreatif banget dari Instagram, konten-konten yang diberikan PUBG Mobile Esports ID karena menghibur banget dan juga berbeda dari yang lain. Betul, pastinya. Jadi kalian harus follow ya Instagramnya. Sementara kita lihat dari Rensky masih saja melakukan shoulder pick pada kali ini, berusaha untuk mendapatkan informasi-informasi. Sedikit calming down, sedikit mereda situasinya karena ada split yang dilakukan dari Bigetron. Kita lihat Bigetron sudah mulai menyebar ke segala sisi untuk bisa mendapatkan informasi lebih. Bahkan masih ada beberapa player yang belum mendapatkan armor dan helm. Betul banget. Mereka juga bergerak agak riskan juga karena memang sedikit gerak aja udah memberikan informasi ke masing-masing ke player. Begitupun juga setup yang dilakukan nampaknya lebih siap untuk tim Morph ya. Mereka sudah pasang 1 di atas, kemudian 2 di sisi kanan dan juga sisi kiri. Berbeda dengan Bigetron yang memutari dari arah tim Morph. Ya betul, dan masih menunggu. Ryzen masih berusaha untuk mendapatkan informasi dari celah-celah jendela yang ada pada kali ini. Ya. Vector sudah di tangan. Menahan step tampaknya dan Fred Granat pun, atau smoke ya tadi ya? Stun. Hah? Stun grenade. Oke, stun grenade ternyata untuk mencoba membutakan vision pastinya dari tim Morph. No Mercy terlihat banget dia nggak ada first aid ataupun bandage, hanya seperempat darah setelah revive. Ya betul sekali, ini akan menarik karena Zuxi sudah mulai memasak mantul granatnya, mantap, dan untung saja belum terlalu matang baksonya. Ayo Bagas, harus berhati-hati lagi, dan sini Ryzen nampaknya sudah set up juga pick shoulder lagi-lagi mencoba ngebait dengan stun granatnya di sini, dicoba dilemparkan ke arah Morph No Mercy. Twing, buta. Bunyinya bukan twing. Ya. Gitu. Ya ulang. Ici. Lu gak pernah main, ketahuan gak tahu suara tuh stun grenade. Ya gue juga kalau versi gue kan twing. Oh gitu. Yang satu shing. Yaudah. Oke, kita kembali ke arah Painan Louvre. Nampaknya mengambil sisi, soalnya Bigetron ini sebenarnya kalau nggak dihatiin Painan tadinya. Ya, betul. Painan dulu baru dihatiin next. Betul, karena di Painan pun sudah dikuasai oleh Louvre pada kali ini. Untuk circle-nya sendiri pun mengarah ke arah pulau kanan. Ya, jadi pastinya yang dari pulau-pulau kiri udah harus segera bergerak. Ya, dan hampir semua tim tidak ada melakukan close combat kecuali 1-2 tim yang lagi bertabrakan di daerah bootcamp. Ya memang ini hal-hal yang bijak banget untuk semua tim. Mereka memprioritaskan bermain di mid game sampai late game untuk mengambil placement point paling utamanya. Betul sekali, tapi kita lihat juga pada kali ini Dranik sudah mulai bergerak ini di area sekitar Lakawi pastinya. Dan bahkan sebenarnya mereka udah ada di dalam circle jauh, tapi mereka masih berusaha untuk mendapatkan lootingan lebih ataupun tempat yang lebih apik lagi. Rata-rata semua tim nggak mau berlama-lama di satu area. Dan kalau kita lihat dari Killing Feeds pun belum ada informasi tambahan lagi. Mereka masih adem ayem aja di bootcamp. Oke, ini dia map yang sudah terlihat mungkin dari arah sisi selatan yang bakalan ada kerusuhan dari RRQ dan juga Alter Ego. Next, kemudian dari arah sisi center circle bakalan juga menurut gue ada pertarungan antara Siren dan juga 21. Dan
mungkin disusul oleh Dranix juga jadi pihak ketiga di situ Cijeli. Bisa jadi, karena yang menarik juga adalah di Paradise itu udah nggak lagi tabrakan Boom dengan EVOS pada kali ini. Biasanya Boom nabrak EVOS di Paradise, tapi mungkin mereka mengingat ya ini udah mulai semakin sedikit sisa-sisa matchnya, jadi kayaknya nggak mau ambil resiko lebih, mereka masih mau menginginkan weekly prize. Weekly prize benar banget, dengan pemenang juara satunya mendapatkan $1.500, kedua $1.250, tiga $1.000 dan seterusnya. Oke, gue pikir lu bakal sebutin sampai hashtag Ya, oke. $4.750, kelima gue nggak tahu. Gue hafalnya sampai 4 karena $750 aja udah lumayan sih. Betul sekali. Sekitar berapa tuh Ci? 10 jutaan ya? Nggak tahu, karena gue kurang kuat untuk dihitung-hitungan ya. Oke, di sekitar 10 jutaan sekian guys. Pokoknya dia 2 digit. Kali ini ada 21 yang waktu itu gue bilang bakal bertemu sama tim Dranix yang juga sedang melakukan rotasi. Ini cukup berani dari Dranix melakukan rotasi dengan vehicle satu playernya. Nampaknya menjadi scouternya sini untuk memberi informasi. Dan dari Draxin pun dia terjebak sendiri di situ tapi mencoba mengambil nyawa dari Cryzen. Make up-nya mana ini? 2 player di belakangnya Cijeli. Wow, granat dari satu player Chess yang sudah mulai memutari, meledakkan satu player dari 21. Bahkan pada kali ini Ane berusaha untuk melakukan backup. Draxin sudah pulang ke lobby dan bahkan Chess akan memasak granat yang kedua menuju ke arah Ane, dan Ane juga akan melemparkan granat tapi terlambat, tidak sempat. Tunggu. Mana bisa. Itu tadi Fred granat yang masak Ane itu bakal meledak di dirinya nggak ya? Apakah cancel ya? Nampaknya di situ coba lagi diambil nyawanya dan Cryzen pun bisa di take down balik oleh 21 di sini, tapi 21 hanya menyisakan 2 player aktif di situ menurut gue. Iya betul sekali, granat-granat yang berhasil mengembalikan banyak sekali player-player dari 21. Sebenarnya Ani masih selamat sih, cuman udah terlalu jauh juga, ada kemungkinan bakal dibiarkan bleeding out. Dan di sisi lain akhirnya terjadi fight lanjutan pada kali ini. Satu player dari Morph sudah mulai tumbang dan No Mercy akan berusaha untuk melakukan revive sembari satu player juga mulai tumbang kembali dan akhirnya rata. Tim Morph pulang di posisi ke-16. Oke, ada meme menarik mungkin yang bakalan gue tunggu apa yang keluar dari PUBGMobile.esports.id. Wih, tauntingnya. Ryzen. Wah, itu ketawa-ketawa yang puas banget ya. Tapi aktif banget ya. Ketika tadi No Mercy ter-take down, mereka langsung gak pakai lama. Udah, ras, gak pakai lama. Kemudian juga next Rensky didapatkan dari sisi atas. Next lagi ada satu playernya, sisa siapa ya tadi ya? Rensky, No Mercy. Rensky, No Zai Mercy, Zai, sama Frenzy. Zai ya? Kayaknya Zai yang pernah. Zai tadi pertama kali kena ledakan bom. Itu yang enggak bom dong, pembuka. No Mercy. Oh, open pembukanya. Oke. Kan mau ngematahin kan, nah kan gini. Nggak, gue nggak sengaja kalau itu. Oh, ada tembakan susulan, nampaknya menjadi pihak ketiga. Nara datang tanpa permisi di sini Cijeli. Yes, betul sekali. Nara akan langsung segera meng-screening area bootcamp pada kali ini. Ryzen yang tadi lagi senang-senang joget bakal langsung ditumbangkan begitu saja, dan bahkan Joyce berusaha untuk melakukan spray ke arah jendela-jendela, dibombardir dengan frag grenade yang sudah mulai dimasak matang-matang ke arah depan. Di sisi lain 21 masih terus fight continue dengan Dranix dan Nara masih menginginkan kill ini. Mereka benar-benar menunggu momentum yang tepat untuk segera melakukan screening di area bootcamp. Permainan cukup brilian diperlihatkan Nara, dia nggak langsung nge-finish ke arah Ryzen. Mungkin ini bait. Ingin 2 player yang tersisa dari Bigetron itu menyamperin Ryzen untuk revive. Tapi nampaknya Bigetron memilih memukul mundur diri mereka untuk bermain lebih objektif lagi di sini. Dan kita lihat fight lanjutan antara Dranix dan juga 21 yang sudah tersisa 1 player aktif. Set? Apa masih ada satu lagi? Dari sisa satu S4D last man standing pada kali ini di belakang batu bakal dibombardir. Dari Ucup juga sudah mulai memasak granat di depan. Lomba masak granat kali ini terjadi, dilemparkan dan ada Cryzen di sisi lain. 2-1 lagi-lagi harus pulang di posisi awal. Oke, dari sisi lain juga banyak tim yang sudah melakukan close combat, yaitu Alter Ego dan juga Geek. Datmos sudah tertunduk lesu di sini. Alter Ego lebih nyaman dengan 4 orangnya. Oh, 2 bahkan. Geek Toms pun juga turun. Oh, 3. Geek Bubu juga. Tersisa 1 player aktif lagi berarti di sini Cijeli untuk Geek. Yes, Alviro masih nyaman di belakang sana, sudah survive, berhasil untuk kabur, tapi Badru mulai ditembakin terus-menerus. 2 player dari Geek sudah tertunduk lemas. Ini akan menjadi kesulitan untuk Geek melakukan rotasi. Oke, dan sini nampaknya Alviro bakalan coba di dive, dicari posisinya dan sudah terketahui. Alviro coba mukul mundur di mereka. Ada bait sedikit, Fred granat yang ditutup di situ, tapi Alter Ego pun nggak sembarangan maju karena dia sudah mengetahui. Oh, nyaris. Gue pikir tadi Badru agak nahan sedikit Cijeli. Iya, betul sekali, dan pada kali ini Badru akan membuka barikade terdepan, tapi tumbang juga Alviro. One last man standing melakukan spray ke depan
sana jump shoot tapi nggak berhasil karena ada backup dari Smith yang begitu cepat memulangkan Geek Fam. Oke, menarik sekali banyak tim yang melakukan close combat di awal-awal. Mereka nampaknya benar-benar ingin mencari kill point lebih untuk memastikan lolos ke babak playoff. Dan kita lihat Circle, EVOS menjadi penentu Circle. Sorry, maksudnya menjadi center Circle. Begitupun juga Louvre. Ya betul, jadi di area Paradise dengan pertigaan-pertigaannya akan menjadi titik circle pada kali ini. Dan kita mulai melihat banyak sekali pergerakan-pergerakan dari seluruh tim. Hanya tersisa 13 tim saja. Ini benar-benar Sunhawk yang panas, dimulai dengan pembukaan dari bootcamp. Dan bahkan ada pihak ketiga, ini Nara udah tahu banget sih. Dia udah mulai melihat killing feeds, dia udah yakin banget itu udah mangsa-mangsa di bootcamp. Makanya tadi disusul sama Nara. Tapi untungnya adalah dari Bigetron berhasil untuk kabur Zuxi dengan microwave. Berarti Bigetron tersisa 2 orang. Ya, bagusnya juga Bigetron 2 playernya ini nggak memaksakan untuk merevive ya. Kalau memang udah waktunya nggak bisa di-revive atau posisinya nggak bagus untuk di-revive, ya udah tinggalin aja. Itu namanya bad luck gitu. Lo masih bisa chicken juga dengan 2 player. Terbukti di mana tadi Miramar, Luxi dan Ryzen membuktikan itu, Cijeli. Dan kali ini kita lihat dari arah Louvre nampaknya mengetahui ada tim yang bersebelahan di high ground yaitu Siren. Kemudian juga Boom sudah menyusuri area-area pinggir dari Paradise. Wah, ini Boom kayaknya bakal pulang ke rumah nih. Boom udah mulai masuk dari perlahan-lahan. Kita lihat dari Bobs dengan Ramones sudah mulai menyisir area Paradise. Foxe bahkan pada kali ini memegang bunga mawar. Cie, menunduk-nunduk lagi. Cie, mau nembak siapa tuh? Please, terimalah cintaku. Dan Spavel sudah masuk ke dalam area Paradise dan coba menyusuri genteng-genteng yang ada di Paradise yang pastinya untuk menambah vision dan juga sisi angle shootnya. Ya betul sekali, pada kali ini Boom pulang ke rumah berusaha untuk mencari mungkin ya apakah masih ada EVOS yang bertengger di sini atau mereka sebenarnya hanya ingin tempat nyaman untuk menyinggahi sampai circle menutup. Oke, gantian ya EVOS yang keluar, kali ini Boom yang masuk. Jangan-jangan ntar, nampaknya dari arah sisi lain Bots di sini harus berhati-hati tapi masih jauh lemparan bakso yang dilemparkan oleh tim RRQ di sini. Siapa nih RRQ siapa ya? 2 playernya ini. Bentar gue gak kelihatan. Nerpeko dan juga siapa nih? Warung ya? Ya betul sekali, dan sementara 2 player saling ternok satu sama lain. Valdemar dengan drone masih berada di dan jauh di Mato juga. Mildway juga? Mildway, iya. Jadi banyak sekali player-player yang bertumbangan pada kali ini. Dranix sudah mendapatkan killing spree, 5 kill point dikantongin. Chaya sudah mulai panas juga, sudah dapat 2 kill point. Akan berusaha untuk memasak granatnya, meng-end nyawa dari Mildway. Oke, 1 player aktif berarti dari RRQ, jadi itu tapping. Masih ada drone dan juga Valdemar dari arah sisi berlainan, yaitu drone juga agak cukup jauh sebenarnya dari arah sisi sebelah, tapi Valdemar di situ terketahui posisinya. Tadi sedikit tapping masuk gak sih? Apa tadi suara finishing ya ke arah Mildway ya? Iya, Mildway di finish. Oh, Mildway di finish. Oke, sorry. Gue pikir tadi posisinya Valdemar sudah terdeteksi dan kali ini dari Kryzen sudah set up yang cukup jauh juga. 3 playernya ini dari sisi kiri, sisi kanan dan juga sisi belakang. Ini dari RRQ. Dia di circle mana sih? Sisi dia kanan di bawah area ya? kanan bawah. Jadi mereka semua berada di area tenggara atau di jam 5 circle. Tapi pada kali ini kalau kita lihat dari pergerakan Dranix, mereka benar-benar mengkat banyak sekali tim-tim yang sedang melakukan rotasi. Setuju kali. Dan mereka berusaha untuk mendapatkan kill point juga. Bahkan di sisi lain, Aerowolf yang biasanya berada di Camp Alpha sudah mulai turun gunung juga mengambil sisi utara dari circle. Mungkin secara tempo, ritme permainan akan sedikit melambat ya, mengingat ini juga sudah mulai terkikis satu persatu untuk timnya. Oke, dan dari Bigetron sudah terlihat lagi posisinya Microboy Zuxi. Begitupun Nara masih mendekati untuk kayaknya mereka pede deh. 4 lawan 2 Bigetron. Tapi hati-hati guys, untuk dari Nara ini bukan sembarangan manusia untuk level Bigetron kita tahu, dan Circle sudah mengecil kembali. Paradise kanan menjadi center Circle dan sudah banyak tim juga yang sudah mengamankan sisi Circle zone. Paling sisi tenggara ini bakal rusuh banget RRQ dan Dranix. Kemudian kedua tim ini sudah selesai, bakalan ada pertarungan melawan Siren, begitupun Onyx. Ya betul, dan bahkan Nara sudah mulai berdekatan dengan Louvre. Ini kayaknya bakal ada CLBK juga yang terjadi pada kali ini. Boom, sekarang gue tahu kenapa alasan Boom berusaha untuk mendapatkan Paradise. Berarti mereka punya visi dan misi untuk mempertahankan diri mereka di situ karena mereka punya bayangan atau apa sih namanya kayak prediksi zona gitu loh. Soalnya mengingat juga kan drop zone mereka selalu di Paradise. Iya, gue pikir bayangan apa gitu. Ternyata ingin menepati, dan kali ini kembali antara RRQ begitu dengan Dranix. Valdemar tadi mencoba
Peruntungannya mengambil beberapa nyawa dari Dranix dan kembali ke Alter Ego yang sudah adu baku hantam melawan dari Void. Dan Void pun satu playernya sudah ditumbangkan, tersisa 3 player aktif. Dan Tyran pun nampaknya masih bisa aman untuk di-revive oleh Hulk. Ya betul sekali, tapi sayang sekali adalah di sini Void posisinya sangat berjauhan satu sama lain. Jika ada yang tumbang ini akan menyulitkan mereka. Bahkan pada kali ini Dr. Badu sudah mulai mengubah visionnya menjadi FFM. Melihat di situ ada Hulk yang berada di belakang batu, tapi sayang sekali Tyran nggak bisa nge-backup. Dua player dari Void tumbang dan bakal langsung Dihilangkan begitu saja. Begitupun dari Alter Ego bagus banget. Positioningnya di 2 di kanan dan 2 di kiri. Begitupun posisinya ada di lower ground juga high ground. Astaga. Ini benar-benar cara menghimpit yang paling efektif sih menurut gue. Ya sorry banget ya, tadi lidah gue No keselip. problem, no problem. Suka begitu, memang suka terjadi di kota-kota besar. Dan kembali Alter Ego ingin mengamankan 2 player tersisa dari Void di sini. Debs 2K, begitupun juga Aimbot sudah memisahkan dirinya biar tidak langsung terpulangkan begitu saja. Ya betul sekali, dan bahkan dari Alter Ego sudah mulai menyisir area selatan. Mereka berusaha untuk nge-push Void. Ini adalah kesempatan dan momentum Alter Ego untuk mendapatkan kill point tambahan. Setelah mereka memulangkan Geek, pada kali ini mereka akan berusaha untuk memulangkan Void. Jika mereka berhasil memulangkan Void, mereka akan mendapatkan 8 kill point. Dan yang biasanya kita tahu Alter Ego bermain pasif, nampaknya kali ini mereka menunjukkan taringnya. Oke, benar banget. Dan masih kembali, ini pertarungan yang kurang bijak menurut gue di Blue Zone. Tapi mau nggak mau, memang mereka harus melakukan fight. Kalau nggak, mereka nggak bisa melakukan rotasi. Jadi pilihannya adalah melawan Blue Zone Ya. atau benar-benar close combat. Betul, Tergantung betul. utility yang mereka punya, Cijeli. Betul, tapi gue suka sih dengan gayanya Alter Ego yang bener-bener ganas. Dia seenggaknya kalau misalkan bisa dapetin 2 tim, itu 8 poin dikantongin. 8 poin itu udah sama dengan hashtag sekitar 6 ya, kalau nggak salah apa 5 gitu. Oke. Dan pada kali ini kita lihat dari Nara pun, mereka sudah mulai melakukan setup 360 derajat melihat ke semua sisi. Bahkan di sekitar mereka juga sudah ada EVOS. Circle-nya sudah mulai bergerak kembali, akan nge-push ke phase keempat pada kali ini. Oke, benar banget. Dan Aimbot pun mencoba peruntungannya dengan melempar Fred Granat dan mencoba disengage dirinya, tapi terbuka sekali badannya dan Smith mengambil advantage tersebut. Dan Debs 2K tersisa berada di sniper tower dari Sunhawk ini, Cijali. Ya betul sekali, last man standing dari Void pada kali ini sepertinya akan cukup kesulitan juga karena sudah dibakar zona dan bakal langsung dipulangkan begitu saja. Smith akhirnya menunjukkan taringnya sebagai M-Star dari Alter Ego. Gue udah lama banget nggak lihat Smith segalak ini. Smith ya? Iya, soalnya di season 1 dia tuh galak banget, tapi di season 2 gue belum lihat. Dan bahkan pada kali ini Badru sudah mulai melihat kepala dari Void. Debs 2K nggak sempat untuk menghindar, bahkan darahnya udah mulai tipis. Badru akan mendapatkan extra confidence untuk segera maju pada kali ini. Diganti dengan QBZ bakal langsung nge-screening sniper tower. Bahkan kita lihat Badru Bisa nggak Debs 2K bertahan di situ, tapi ada oke. lempar Fred Granat depan muncungnya langsung. Dan Debs 2K dikerjain 2 dulu ya. Fred Granat. Hati-hati Smith. Aduh, ada Oh Fred my Granat God. Badru. Oh my God. Terlewat di situ. Oke. Gue sedikit Iya. terkejut sih, Gua juga karena nggak, maksudnya gini loh, takutnya dia berusaha untuk kayak ngelempar granat, malah temennya yang ke end. Iya benar banget, dan Zuxi pun di situ terculik oleh Nara dan langsung saja disecure tanpa pikir panjang, tanpa basa-basi. Begitupun Microboy, seperempat darah lagi dimajuin aja oleh Frost. Begitupun Maybe ya sebagai backup lainnya, dan kali ini Microboy nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Bigetron harus pulang di hashtag 12 Cijeli. Yes, betul sekali, robotnya dipatuk elang nampaknya pada kali ini. Dan tapi seenggaknya nggak apa-apa loh, kenapa? Iya terusin. Karena si Bigetron berhasil memulangkan Morph tadi di early fight. Jadi seenggaknya mereka udah membawa kill point tambahan. Dan bener kan, cinta lama tuh nggak pernah selesai nih. Oke. Lufre pada kali ini sudah mulai melemparkan sinyal-sinyal cinta kepada Nara. Tuh, yang jadi tanda tanya gue, elang mematuk robot. How? Kenapa sih, kan ya biar ada ininya aja Iya sih, ada gitu. warnanya dikit. Tapi oke, nggak masalah. Kita kembali ke cinta lama yang selalu bersemi antara Louvre dan juga Nara. Frost yang sudah dideteksi pastinya seperempat dari, tapi masih bisa healing. Begitupun Oki Ozora mencoba nge-spray ke arah Milea. Dua posisi yang berbeda dari Nara yang diperlakukan. Yang satu sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Ini nggak tahu strategi apa yang bakal dimainkan oleh mereka, Cijeli. Ya betul sekali, tapi Louvre ini sudah mulai mendapatkan bibir zona. Jadi seenggaknya mereka tinggal menjaganya saja baik-baik supaya bisa mengangkat rotasi-rotasi dari tim lain. Dan pada kali ini kita mulai melihat kembali Requiem tertangkap basah oleh Valdemar. Pada kali ini juga last man standing dari RRQ nampaknya berhasil mendapatkan kill point tambahan. Ya memang sih circle keempat mengejar di Sunhawk itu cepet banget. Dan rotasi yang dilakukan pakai motor itu memang ya enak sih. Tapi di Sunhawk ini kayak jarak lo itu pendek, kemudian juga terbuka banget. Dan
ini bakalan mudah banget loh ditumbangin di motor. Walaupun memang spraynya perlu gyro yang muter banget tuh. Oh iya muter banget ya. Iya, iya kan? Betul-betul yang handphonenya sampai diputer balikin gitu ya. Iya, sampai bangku lo muter-muter dah tuh. Dan sisi lain juga IOG nampaknya sudah melakukan gencatan. Serangan senjata juga. Dan masih Louvre nampaknya membidik ke arah sisi lain lagi, bukan ke arah Nara. Dan Nara Masih. pun masih mendekat ternyata. Masih. Milea masih nyari Dylan soalnya. Oke. Dylannya ada di Louvre. Dylan, oke. Iya kan? Dan Hans mulai melihat bakal di spray down dengan kali 4 nih pada kali ini berhasil mendapatkan tempat nyaman untuk berteduh. Oke, untuk berteduh dan Nara Frost terlihat di situ palanya. Oh, harus berhati-hati. Frost terlalu berani ngepron di bawah itu karena Louvre berada di high ground, jadi mudah saja mendapatkan Frost. Tersisa Milea. Apakah Milea bisa merevive? Kayaknya Blue Zone-nya berjalan deh. Agak sulit sih karena juga tadi pergerakan yang cukup ceroboh bisa dibilang karena kan ada suara tembakan juga dari sisi lain, bahkan satu persatu tim mulai musnah karena dimakan oleh zona. Dan kalau misalkan ini di zoom out, zonanya tuh ke area open field, Oh, dia open field bener area banget. open Tapi masih ada high ground, low ground ya? ada jalanan. Iya. Ada itu masih ada high ground sedikit lakukan dan itu Ada. masih cukup untuk menjadikan obstacle. Dan pastinya memang obstacle di Sunhawk ini masih banyak. Entah itu ada pohon, entah itu ada batu. Jadi masih cukup untuk mereka mengendap-endap. Dan kita lihat lagi dari arah sisi lain, Louvre nampaknya tidak memalingkan arahnya. Masih ke Nara karena memang di mana ada smoke biasanya disitulah ada kehidupan. Ada manusia pastinya, ada api, ada asap, dan Ponbit pun berusaha untuk men-scouting kembali, di-scan, terlihat di situ, di-spray, di-tapping. Milea masih bisa bersembunyi di balik pohon, tapi pergerakan ada sulit karena sudah di-lock dari berbagai sisi, bahkan digocek kiri kanan pun tumbang di belakang pohon. Betul banget, tumbang di bawah pohon. Begitupun Aero juga sudah melakukan serangan senjata di mana Boom yang di situ menjadi lock targetnya. Dan kembali semuanya, bisa dibilang semua arah sisi saling adu serang, saling adu tembak. Dan sisi center circle-nya bakal menjadi penentu karena kosong banget. Ya, betul. Jadi perebutan spot itu. Itu open field juga sih. Jadi kalau misalkan terlalu cepat mengisi, itu akan banyak sekali mata tertuju kepada mereka yang berada di tengah. Dari matamu. Oke, dan kembali lagi. Oke. Dan kembali lagi back to the beat, back to the game. Pada kali ini Kryzen tetap berusaha untuk meng-spot dan meng-lock posisi dari Siren, tapi ternyata zonanya sudah mulai nge-push Dranix untuk segera bergerak perlahan. Melihat ada Anthem di depan sana, body system dari Siren sangat baik sekali melakukan spray down, backup fire, menumbangkan seorang Kryzen dan last man standing, last man proning di belakang batu. Chess pun masih terkena tembakan-tembakan peluru panas, berusaha untuk bergeser sedikit, tapi Jaspace dengan Audrey nggak mau menghilangkan momentum ini. Audrey langsung saja mendekat ke arah Moxpay. Mereka tahu kuantitas player adalah kunci juga. Karena tadi Kryzen sudah memberikan serangan ke arah tim dari mana tadi ya? 21 ya? Sorry. Tadi Dranix itu ngarah ke mana? Dranix dengan Siren. Dranix dengan ke Siren itu memberikan informasi kepada Onyx bahwa di sebelahnya ternyata ada tim yang sedang melindungi diri di balik obstacle batu. Dan kali ini dari Boom Bobs, karena memang Blue Zone sudah berjalan, setup smoke juga dilakukan. Dan Chess langsung hilang begitu saja, dilempar Fred Granat oleh Siren. Harus dipulang di posisi ke-7 tapi masih cukup oke dengan kill 6. Dan kembali di Siren lagi-lagi mereka aktif banget. Kali ini mengarah ke Alter Ego Smith. Langsung gak pakai lama lagi dipulangkan. Siren baik sekali, mereka sudah mengoleksi 5 dan lanjut ke top 5. Dan kali ini Onyx agak cukup struggle di mana dia harus dikejar oleh Blue Zone dan juga di lock dan dikunci pergerakannya oleh Moxpay di sini. Betul sekali, mendapat informasi bahwa masih ada tim-tim lain juga yang berada di dalam rumah. Pada kali ini juga zona udah mulai nge-push, semua tim akan bergerak secara beriringan. Just Space down, di situ ditembakin oleh Louvre Hands dari belakang sana. Bahkan Onyx harus segera sedikit buying time juga untuk keluar dan ada yang menahan dari Blue Zone. Pada kali ini KP sempatkah untuk masuk? DPS-nya sakit banget. Aduh, sakit aja sih Ci. Kalau sakit banget mah ditinggalin, Jir. Dan kembali lagi Louvre nampaknya sudah mengamankan sniper tower dan merevive kembali dengan 4 strongman-nya di sini. Dan dari Onyx pun tumbang seorang Cleon, begitupun KP. KP itu tumbang ya? KP masih ada dua player. Masih ada 2 player dari Onyx masih survive, tapi ternyata sekarang akhirnya ditumbangin juga karena play zone-nya udah terlalu sakit. Louvre menguasai zona. Ini Siren punya PR berat untuk masuk menembus barikade dari Louvre. Karena kita lihat akhirnya tersisa 2 tim. Oke, 4 versus 4 kali ini. Kedua tim yang lagi strong, di mana Siren 2 hari ini menanjak pesat performanya. Begitupun Louvre, akhirnya mereka bermain di performa terbaiknya. Tadi sayang banget ya dari Onyx ya. Dia terlock dari arah sisi kiri, begitupun dari sisi kanan. Jadi setup smoke pun juga kayak yang, aduh, gue
gue udah set up, gue maju sedikit-sedikit, ada Louvre di kanan, kemudian juga Siren juga ngebombardir gue dari arah Iya, sebelah kiri ini, betul. dan obstacle-nya juga minim banget, lo harus nyebrangin jalan dulu. Betul sekali, karena itu juga posisinya mereka berada di dalam rumah, jadi secara otomatis ketika mereka vaulting keluar dari jendela, itu akan ada sedikit penghambatan juga untuk bergerak, tapi ternyata just space di sini. Dengan proning shoot-nya sudah mulai mendeteksi ada pergerakan-pergerakan dari sniper tower, perlahan tapi pasti berusaha untuk merangkak ke dalam. Tapi satu player dari Siren sudah Just mulai tumbang juga, Space. just space berusaha untuk berlari masuk, tapi ternyata Pon Beat juga tumbang. Dua player tersisa dari Louvre, winner chicken dinner untuk tim Louvre dengan total 11 kill point. 11 kill point, 8 ditambah 3 pemain tersisa dari Siren tadi ya. Memang cukup struggle untuk Siren, mereka berada di lapangan terbuka, di rumput-rumput terbuka, tidak adanya obstacle. Kemudian pun ingin menyeberang,